lagi dengan channel Ledidi Vlog. Oke Lek, untuk kesempatan kali ini Ledidi mau mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan atau melihat-lihat di kebun vanili Ledidi. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, agar subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika Ledidi Vlog membuat konten-konten ataupun mengupload video. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, Ledidi ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kebanyakan dari kita di pematang sawah biasa kita tanami tanaman seperti ini. Ada jagung, singkong, kacang panjang, ataupun biasanya buncis. Melihat kontur tanah di pematang sawah yang hampir selalu lembab, maka Ledidi mempunyai inisiatif untuk mencoba bereksperimen menanam pohon vanili di pematang sawah tersebut. Dan tepatnya 1 tahun yang lalu Ledidi mencoba menanam beberapa pohon yang Ledidi tanam di pematang sawah. Lalu seperti apa hasilnya setelah 1 tahun lebih Ledidi tanam? Nanti di video ini Ledidi mau menunjukkan kepada teman-teman. Nah, seperti inilah pohon vanili yang Ledidi tanam di pematang sawah. Teman-teman bisa lihat pohonnya sangat subur, bunganya juga ternyata pohon vanili bisa ataupun cocok ditanam di pematang sawah dengan hasil bunga atau buah yang cukup melimpah juga. Dan ini kemarin Ledidi nanamnya menggunakan sulur panjang. Kenapa? Karena memang ini sifatnya uji coba. Dan bahkan kalau menurut Ledidi malah dia lebih subur ketika ditanam di pematang sawah seperti ini. Dan ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, karena untuk pupuknya sendiri Ledidi biasa menggunakan jerami ketika padinya ini habis dipanen. Dan rencananya nanti di pematang sawah ini mau Ledidi tanami lagi. Tuh ya, di sana juga sudah ada itu. Cara Ledidi buat teman-teman yang punya sawah dan pematangnya cukup lebar, tidak ada salahnya kalau teman-teman tanami pohon vanili. Untuk tajarnya sendiri ini sengaja Ledidi buangin karena di daerah Ledidi sekarang sudah mendekati masa penghujan, dan sekaligus ini juga untuk stressing kemarin. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menanam pohon vanili, karena di pematang sawah pun dia masih mau tumbuh subur dan berbuah dengan lebat. Nah, itu tadi pohon vanili
Lek Didik yang Lek Didik tanam di pematang sawah. Dan untuk penjelasannya, kenapa pohon vanili Lek Didik yang Lek Didik tanam di pematang sawah lebih subur? Karena hampir semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh si pohon vanili tercukupi ketika kita menanamnya di pematang sawah. Mulai dari kebutuhan pencahayaan, sudah jelas, kebutuhan pencahayaan ataupun sinar matahari. Ketika kita merasa si pohon vanili tersebut membutuhkan sinar matahari, kita tinggal pangkas saja bagian peneduhnya, yaitu dari tajarnya tadi. Tapi kalau kita merasa si pohon vanili ini butuh naungan atau ketika pada musim kemarau, kita tinggal membiarkannya saja naungan tersebut atau tidak kita potong. Lalu untuk yang kedua, untuk kebutuhan airnya sudah pasti atau sudah bisa dipastikan ketika kita menanam pohon vanili di pematang sawah, maka kebutuhan airnya akan lebih terjamin. Lalu pertanyaannya, apakah akarnya tidak akan busuk? Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, karena sifat dari akar pohon vanili itu sendiri, dia tidak terlalu dalam menembus tanah atau paling sekitaran 2-3 cm di bawah tanah. Maka dengan sifatnya yang seperti itu, si akar tersebut akan lebih mudah mencari tempat di mana yang tidak terlalu banyak air, jadi dia tidak akan mudah busuk. Lalu untuk yang ketiga, yaitu kebutuhan nutrisinya ataupun makanan dari pohon vanili. Pohon vanili yang kita tanam di pematang sawah akan lebih mudah mendapatkan nutrisi atau makanan. Kenapa? Karena memang biasanya ketersediaan humus di sawah maupun di pematang sawah itu cukup melimpah. Itu sebabnya kenapa pohon vanili akan lebih mudah memperoleh makanan. Dan selain itu, kita juga bisa membantunya dengan memberikan pupuk berupa jerami-jerami busuk yang ketika padinya sudah atau habis dipanen. Itu tadi sedikit penjelasan ataupun eksperimen yang Lek Didik pernah lakukan. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil di video kali ini. Pesan Lek Didik buat teman-teman para petani vanili pemula, tetap semangat dan salam cah tani desa.